dan Ayodhya sebagai seorang minoritas yang beragama Hindu bersikeras untuk tetap diperjuangkan hak-haknya, menuntut keadilan supaya tidak lagi ada Ayodhya selanjutnya yang menjadi korban. Ananda berharap institusi sekolah SMP 2 Klaten klarifikasi. Menanggapi informasi yang ada di sosial media, hari ini kami bersama Mas Wakil, Pak Ketua FKUB, Dinas Pendidikan, kami tabayun, kami kemudian klarifikasi ke SMP 2, dan kemudian kami ke rumah Ayodhya. Yang mengapresiasi sangat tinggi kepada pemerintah kabupaten yang ada di Klaten. Pokoknya keren Ayodhya, kami suka dengan idealis Ayodhya dan didukung oleh orang tua yang hebat. Yang artinya Ayodhya tidak sendiri, tapi Ayodhya bersama kami generasi muda-muda yang ada di Bali juga. Dan sebagai pemantik contoh bahwa generasi umat Hindu yang ada di Nusantara itu ada yang memiliki potensial yang akan menjadi pemantik saudara-saudara kita yang ada di Bali. Kalau tidak bisa diselesaikan secara arif, jadilah seperti ini. Kan gitu. Nah, Om Swastiastu, pemirsa Hindu Channel Rahayu. Hindu Channel langsung kita mencari hal terbaru yang tentu kita akan memikirkan dampak dari Hindu itu sendiri itu bagaimana. Dan ternyata akhir-akhir ini dan banyak menjadi perbincangan di media sosial bahkan di via WhatsApp itu terkait dengan siswa kelas 9 yang ada di SMP Negeri Klaten. Ini dianggap bahwa ada sesuatu hal yang berkaitan dengan keyakinan, terutama yaitu gara-gara tidak masuk di tim Aubadi. Aubadi apa itu? Ya, Aubadi. Dan perlu kita sadari bahwa ada sesuatu yang belum kita pahami bersama, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 50 tahun 2022, surat keputusan bersama SKB 3 menteri, yaitu secara jelas melarang sekolah negeri mewajibkan atau melarang atribut keagamaan. Khususnya ini menjadi alarm bagi kita semua tentang pentingnya toleransi dan kebebasan beragama di lingkungan pendidikan. Nah, ini coba kita akan diskusi dengan umat Hindu atau pemuda Hindu yang ada di Bali, karena kita sama-sama tahu bahwa di Bali juga umat Hindu mayoritas seperti itu. Nah, kita bersama dengan Ketua Prada Provinsi Bali. Tastu. Siap. Siap itu. Gini kalau anak muda, ya, Prada kan gini. Prada Jaya. Dengan Bli atau ketua siapa nanti? Bli aja lah. Bli. Nama lengkapnya saya takut salah, Bli. Gusde gitu aja. Gusde. Bli Gusde. Lumayan memanas di media sosial. Kita mau dengar statementnya dulu. Apa kita lihat video yang terjadi? Enaknya gimana nih? Boleh menanggapi dulu lah. Menanggapi dulu lah, statement dulu. Gimana Bli dengan video yang beredar, kita sama-sama ketahui. Baik, terima kasih Mikul. Ya. Jadi saudara saya ini atas waktu dan tempatnya kembali lagi diundang di Hindu Channel. Jadi sebelumnya Om Swastiastu. Terkait dengan isu ataupun berita panas, ya memang udah panas ya. Udah panas. Yang Miku sampaikan tadi, apalagi sudah ada dasarnya kan, negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan juga ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua kan gitu dasarnya. Apalagi sudah dikuatkan oleh surat keputusan bersama 3 menteri dan juga ada Permendikbud kalau nggak salah, sebelumnya itu undang-undangnya nomor 45 tahun 2014 mungkin diperbarui kembali gitu. Dan ini suatu hal yang memang isinya kan terkait dengan melarang atau tidak mewajibkan di lingkungan pendidikan itu mewajibkan seragam salah satu agama gitu. Dan juga tidak boleh melarang untuk menggunakan
seragam kepercayaannya masing-masing gitu. Yang artinya ya ini adalah hak sebuah warga negara untuk memeluk kepercayaannya masing-masing gitu. Apalagi di Indonesia ini kan banyak sekali yang namanya kan SARA ya. SARA itu suku, agama, ras, dan antar golongan gitu. Gitu sih pandangan Tiang yang memang secara kontekstualnya adalah umumnya gitu. Yang harus kita perhatikan bersama. Apalagi di dunia pendidikan ya. Yang emang biasanya kita mengharapkan sesuatu yang besar dari dunia pendidikan. Karena isinya dunia pendidikan itu adalah mencetak daripada generasi-generasi kita yang ke depan. Yang akan menggantikan ya kita-kita juga gitu. Karena investasi sebuah bangsa dan negara itu ialah pemudanya dan pemudinya. Gitu. Nah, beli Gusde sama beli itu apa ya enaknya emang? Beli aja lah. Beli Gusde atau Gusde? Enaknya Miko gimana? Beli aja lah ya. Beli aja lah biar cepat. Jadi beli ini kan yang menarik adalah dari data. Sebenarnya saya takut juga kalau ngomongin data ya beli. Iya benar. Kita sempat drama juga nih kemarin kan kita komunikasi. Kami dari Hindu Channel sudah menghubungi lembaga Hindu yang ada di Jateng, kemudian kita menghubungi dari pihak orang tua. Kita sudah mendapatkan informasi detail bahkan screenshotan komunikasi antara keluarga dengan pihak pelatih seperti itu kan, atau juri kan gitu. Itu kan Bli tadi menyinggung terkait dengan pakaian atribut keagamaan. Bli kan mayoritas nih di Bali. Ya, benar. Kita lihat pakaian adat juga dipakai juga. Gimana Bli pandangannya sebagai mayoritas di Bali? Gini, Miko. Jadi pandangan Tiang terkait dengan apa yang Miko tanyakan tadi terkait dengan seragam adat ya, adat Bali. Kalau di Bali bisa saya bedakan itu kontekstualnya beda substansi. Jadi antara aturan yang dibuat di Bali dan juga aturan yang tadi terkait dengan SKB itu adalah substansinya lebih ke fundamental. Fundamental itu adalah lebih ke apa fungsi dan tujuan dan sumbernya. Nah, jikalau kita bicara dengan sumber, sudah jelas kalau bisa Tiang sampaikan di Bali ini kan sudah ada yang namanya setiap hari Kamis kita menggunakan seragam kebaya atau adat Bali gitu. Nah, ini sumbernya jelas, yaitu diatur di Perda dengan tujuan kearifan lokal, melestarikan budaya, saya garis bawahi ya budaya, dan juga untuk meningkatkan industri lokal gitu. Nah, kalau yang di satunya lagi itu sudah jelas adalah untuk mungkin saya ambil umumnya ya agar tidak terlalu membias dan salah. Itu lebih spesifiknya adalah sumbernya adalah keagamaan atau syariat Islam mungkin gitu untuk menutup sebuah aurat gitu. Jadi ini memang saya harus petakan dulu tujuan sumbernya, yaitu beda sumber dan tujuannya pun beda gitu. Nah, kita kan mengenal yang namanya ada yang namanya budaya kan. Nah, kita di Hindu sendiri pun, nah kebetulan saya di Peradah nih. Peradah itu adalah Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. Jadi kalau bicara terkait dengan budaya, bisa saya sampaikan juga kita di Peradah pun ketika kumpul seluruh Indonesia, kita kan sama-sama Hindu nih, tapi salam pembuka kita beda-beda. Tergantung dari budaya tanah adatnya di sana. Contoh saya, lebih banyak ya pada umumnya lah Om Swastiastu. Ada yang Om Awaginomastu, ada Om Ado Badrah Kataviantu Wiswata. Nah kalau saudara kita di
Kaharingan atau di Kalimantan beda lagi. Kayak Adil Katalino Bacoramin Kasaroga Basangat Kajuk Bata. Mohon maaf bila ada salah. Itu. Jadi beda-beda penyebutannya. Itu adalah tergantung dengan budayanya. Nah, saya buat lain bahwa itu adalah untuk mendukung kearifan budaya. Karena kalau agama ini adalah sangat sensitif. Itu. Dan bisa Miko lihat sendiri juga. Pemberitaan di Bali terkait dengan tanda kutip kisruhnya tentang terkait entah itu isu agama dan lain sebagainya itu kan sangat minim. Dan bahkan di lapangan walaupun itu aturan perdanya menyeragamkan, artinya setiap hari Kamis itu kan ditujukan kepada kepegawaian, kepada pekerja gitu loh, kepada siswa, dan nantinya itu tidak melarang walaupun bawahnya kebaya, atasnya tetap menutup aurat. Pernah nggak dengar? Pernah nggak dengar ada berita justru sampai melarang? Kan tidak. Atau mewajibkan ya juga nggak gini. Karena itu adalah mendukung sebuah budaya. Gitu. Nah, Bli, ini kan yang menjadikan kita berangkat diskusi ini adalah terjadinya di Klaten gitu kan, di Jawa gitu kan. Apalagi digempur dengan permasalahan yang terjadi, yaitu sistem seleksi yang terjadi di SMP Negeri Klaten ini, yang dianggap karena tidak berhijab seperti itu, sehingga tidak masuk dalam tidak lolos di Aubade seperti itu. Nah, ini kan sangat menyayangkan seperti itu. Walaupun pemerintah sudah turun. Nah, pandangan Bli terhadap dengan isu seperti ini atau kejadian seperti ini, karena kan akan melibatkan dari pihak sekolah, pihak keluarga, kemudian bahkan pemerintah pun akan turun seperti itu, bahkan lembaga Hindu. Gimana? Kalau boleh tahu, ada tadi dibilang video ya? Mungkin bisa di... ini video pemerintah, ada audio keluarga, ada gitu kan. Bahkan video di media sosial juga ada. Ada. Jadi lumayan data lengkap. Coba kita dengarkan perasaan orang tuanya dulu. Boleh. Baru kita nanti lihat apa yang dilakukan oleh Bupati seperti itu. Coba kita dengarkan suara dari orang tua. Sebagai orang tua tentu kami sangat prihatin dengan persoalan yang menimpa Ananda, anak kami, Ayutia. Ananda Ayutia saat ini duduk di kelas 9 SMP atau kelas 3, berusia 14 tahun. Dan saat ini sedang memperjuangkan hak-haknya, menuntut keadilan yang terjadi pada dirinya, yaitu hak-haknya berkegiatan di sekolah di Kebiri oleh alih-alih aturan internal, yang dalam hal ini adalah persoalan tentang seleksi tim Aubade, yang kebetulan Ananda adalah pasukan Garda Satya GS atau Paskibraka tim 29 yang kemudian diseleksi menjadi tim khusus, menjadi tim 16 di sekolahan tersebut. Jadi Ananda tidak masuk dalam seleksi tim Aubade, alih-alih dikarenakan Ananda tidak memakai hijab. Ananda hanya diberi 2 pilihan, yaitu masuk official atau balik ke kelas. Dia menanyakan kenapa aturan keseragaman itu kepada mamanya. Dia menanyakan aturan keseragaman itu harus berhijab, mah. Kemudian saya cross check kepada gurunya atau pelatihnya bahwasanya memang dari tahun ke tahun menerapkan aturan itu, yaitu yang dipilih untuk perempuan, yaitu demi keseragaman, kekompakan, keserasian penilaian juri, mereka memutuskan, aturan internal memutuskan untuk memilih tim pasukan Aubade perempuan yang berhijab saja. Artinya hak-hak Ayutia sebagai seorang minoritas non-Islam itu terenggut, dan Ayutia saat ini sudah tidak masuk 9 hari. Dia tetap berjuang kekeh untuk mempertahankan bahwa keadilan masih harus diperjuangkan dirinya gitu. Dia bersikeras menegakkan keadilan dengan langkah kaki dan hanya memohon berkah dari Tuhan gitu. Melawan institusi yang
ironisnya itu adalah institusi pendidikan yang harusnya menjadi tempat nyaman bagi seorang murid bertumbuh dan berkembang dalam berkegiatan sekolah dan lain sebagainya, tapi malah justru di situ terjadi sikap intoleran. Dan Ayudhya sebagai seorang minoritas yang beragama Hindu bersikeras untuk tetap diperjuangkan hak-haknya, menuntut keadilan supaya tidak lagi ada Ayudhya selanjutnya yang menjadi korban karena hidup menjadi minoritas itu dengan mimpi besar itu mungkin bagi Ayudhya akan sulit dicapai mimpi-mimpinya jika semuanya di atas namakan dengan alih-alih keseragaman yang intoleran tersebut gitu. Jadi sebagai orang tua, saya mendampingi Ananda untuk memperjuangkan keadilan untuk Ananda. Ananda berharap institusi sekolah SMP 2 Klaten klarifikasi, memang mengakui bahwa benar-benar ada intoleran di dalam tubuh SMP tersebut dan mengembalikan citra nama baik Ayudhya, menyampaikannya di media sosial supaya kebenaran ditegakkan dan kasus intoleran tidak terjadi lagi, tidak ada Ayudhya selanjutnya. Dan kami Ayudhya tentunya berharap kepada lembaga-lembaga Hindu besar tingkat tinggi untuk bisa intinya untuk bisa mewujudkan keadilan bagi Ayudhya, membantu Ayudhya untuk menegakkan keadilan itu. Ini adalah tugas lembaga Hindu, majelis yang di tingkat tinggi. Katanya demikian bahwa, "Mah, kenapa menjadi Hindu itu sulit untuk berkembang dan bertumbuh? Ayudhya ingin berprestasi, Mah, tapi jangan sampai dihalang-halangi, Mah. Tolong Ayudhya, Mah. Ayudhya mau ditegakkan keadilan, Ayudhya mau keadilan buat Ayudhya. Ayudhya mau hidup yang sama dengan teman-teman Ayudhya yang bisa memiliki hak dan kesempatan untuk berprestasi." Demikian yang Ayudhya sampaikan kepada mamanya. Dan kami harap Ayudhya menjadi satu wakil dari salah satu remaja Hindu di Nusantara di Indonesia yang dapat menyuarakan kebenaran. Demikian, salam santun dari kami orang tua Ayudhya, Rahayu Om Swastiastu. Semoga keadilan akan dimunculkan dari segala penjuru arah. Terima kasih, Om. Nah, Bli, Siap. dan saya akan memberikan penekanan lagi kepada keluarga dan bahkan kepada Ayudhya. Kami dari Hindu Channel itu tidak hanya sekedar miku. Kami melihat diskusi-diskusi di grup-grup WhatsApp ini sangat menyayangkan terjadi seperti ini. Artinya kita sebagai umat Hindu peduli terhadap apa yang terjadi. Ayudhya tidak diserang, Ayudhya dibela oleh umat Hindu di seluruh Nusantara. Dan Hindu Channel akan mengangkat hal-hal yang sama jika terjadi di kemudian hari. Dan inilah perjuangan kami dari Hindu Channel untuk bisa bisa memberikan semangat kepada Ayudhya. Pokoknya keren Ayudhya. Kami suka dengan idealis Ayudhya dan didukung oleh orang tua yang hebat. Dan harapan kami lembaga Hindu Bisa Bijak untuk bisa mempertemukan dari pihak satu, pihak dua, bahkan dari pihak pemerintah. Ya mungkin dari aku sih gitu sih, Bli. Karena ini menarik. Nah, boleh saya juga? Ya, boleh. Iya, jadi gini, tadi Miko sudah. Jadi saya, yaitu Gus D. Mahendra, perwakilan dari pemuda, generasi muda Hindu yang dari Bali lah. Apalagi barometer yang dikatakan Bali inilah barometernya Hindu yang ada di Nusantara gitu. Jadi ini bukan seperti apa yang Miko sampaikan, bukan hal yang sepele. Dan saya sangat merasa bangga kepada Ayudhya dan pastinya mensupport lah dari segi mental, dari segi mungkin apa yang bisa saya sampaikan nanti. Apalagi ini kan bukan hanya di luar sana, tetapi di Bali pun mungkin sudah akan boom nanti gitu loh. Yang artinya Ayudhya tidak sendiri.
tapi Ayudhya bersama kami generasi muda-muda yang ada di Bali juga. Dan sebagai pemantik contoh bahwa generasi umat Hindu yang ada di Nusantara itu ada yang memiliki potensial yang akan menjadi pemantik saudara-saudara kita yang ada di Bali. Nah, pemirsa Indo Channel, kita sudah sama-sama menyaksikan ini ada kalimat penyeragaman proses seleksi yang dilakukan oleh Dewan Juri seperti itu. Kemudian butuh klarifikasi, kemudian minoritas tidak mendapat ruang. Ini bagaimana pandangan Bli sebagai orang Bali? Dari yang kita dengar ya, jadi itu adalah sebuah harapan orang tua kepada seorang anaknya, apalagi yang juga sebagai yang dibilang mayoritas ya di Pulau Bali. Tentu mungkin tidak bisa merasakan secara penuh apa yang dirasakan mungkin oleh beliau, tetapi bisa membayangkan bagaimana mungkin kekecewaan, apalagi ada bahasa yang tadi yang menariknya itu adalah bahasa bagaimana sebagai minoritas untuk unjuk potensial, memiliki potensi sangat sulit dan susah, apalagi agar ya benar agar tidak ada timbul Ayudhya berikutnya. Jadi dari sana sebenarnya sudah ada beberapa pesan dan juga PR-PR terhadap yang pertama mungkin Tiang akan lebih menyarankan ke lembaga kita ya. Jadi lembaga Hindu kita, apalagi tadi disinggung kan majelis Hindu tertinggi gitu. Entah itu tertinggi dan pihak terkait dan instansi terkait gitu. Yang artinya ini sebuah PR dan juga hantaman dan tantangan untuk ke depan. Lembaga Hindu apakah akan lebih tegas lagi, dan Tiang mempunyai harapan juga dan yakin mungkin beliau-beliau sudah akan bekerja, apalagi ini sudah viral kan, dan kita pun turut mengapresiasi, dan lembaga itulah PR untuk lembaga hantaman kerasnya agar lebih tegas kembali, lebih akuntabel kembali dan lebih mengawalnya gitu. Dan terkait dengan untuk ke sekolah, lembaga pendidikan lainnya lah, mungkin yang terkait juga mungkin dinas terkait yang mengadakan suatu perlombaan, sangat disayangkan bila mana seorang siswa yang mempunyai potensial tidak mendapatkan ruang gerak dan hak yang sama, hanya konteksnya adalah sebuah keseragaman, paradoksnya ya, tapi kenyataannya adalah sebuah itulah di penutup hijab ya gitu, yang artinya sangat disayangkan. Kalau bisa, kenapa tidak, mungkin kalau poin penilaiannya adalah tidak diloloskan karena tinggi badan, tidak diloloskan oleh berat badan, tidak diloloskan oleh warna rambut mungkin, gigi yang tidak rata mungkin, seperti pramugari dan pramugara mungkin ya, itu mungkin lebih mutlak kan, jadi lebih kuat alasan untuk menolak sebuah tidak lolos seleksi gitu. Tapi kenapa mengambil sebuah, kalau kita ambil dari sumber tadi ya, kenapa mengambil poin penilaian itu terhadap hal yang sensitif gitu, apalagi sudah diatur kan oleh SKB, oleh Permendikbud melarang itu, yang artinya ini akan menimbulkan bias dan juga kekisruhan. Contoh sekarang udah kisruh kan. Nah nantinya kan yang kisruh siapa ya, ini antara dinas nanti mungkin akan melempar ke sekolah, sekolah ke dinas, penyelenggara, terus ke, pada intinya adalah poin seleksinya. Itu yang harus dirubah ke depannya untuk pihak gini ya, sekolah dan dinas terkait, agar tidak ada miskomunikasi seperti ini lagi gitu. Kan sangat disayangkan hanya membuang energi-energi yang untuk mengklarifikasi dan menginvestigasi hal ini gitu. Nah, namun ini Bli, apa namanya, saya karena di luar Bali ya Bli ya, kita di luar Bali itu ada beberapa daerah yang keren, bagus dalam menjaga sebuah toleransi dari kegiatan keagamaan, khususnya saudara kita mengadakan ibadah, persembahyangan antar keyakinan itu sama-sama menjaga. Bahkan ada salah satu di Jawa juga membangun membangun tempat sembahyang di
di sekolah. Ini kan menarik kan. Benar. Nah, sehingga adanya terjadi hal seperti ini, ya pasti kaget lah, gitu. Benar ataupun salah, posisinya ini yang cerita adalah si anaknya. Oh. Anaknya ini kan menceritakan kepada ibunya terkait dengan kondisi proses yang dilakukan. Yang saya menyentuh hati saya adalah ketika anaknya ini menahan diri untuk tidak cerita ke orang tuanya. Karena orang tuanya pada saat itu kan sedang mengandung. Nah kan, jadi anaknya sebenarnya ingin berjuang dari kelas 7 untuk bisa menggapai prestasi atau mencapai cita-cita di kelas 9 sekarang, kan gitu. Nah ternyata itu pupus. Ketika pupus melihat orang tuanya, kemudian orang tuanya ingin memperjuangkan anaknya, ternyata ini dianggap bahwa seolah-olah berlindung, artinya membela diri, membesar-besarkan. Bayangkan mental seorang anak SDM Hindu kita. Kalau bukan kita yang memperjuangkan, siapa lagi, Bli? Kan gitu. Kemana organisasi Hindu kita? Kemana lembaga kita? Gitu. Dan oleh karena itu dengan kami mengundang Bli, saya apresiasi sekali Bli ingin berstatement dengan hal ini. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan adalah Bli, selanjutnya akan dibawa kemana ini? Karena pemerintah sudah hadir ke rumah. Pemerintah sudah hadir ke rumah. Pemerintah Kabupaten Klaten ini sudah hadir ke rumah, sudah hadir ke pihak sekolahan. Tetapi perasaan dari seorang tua ini merasa belum adil. Gitu. Bagaimana pandangan Bli? Pandangan saya terkait ini tentunya mengacu dari sumber tadi ya. Apalagi seorang ibu sudah mengutarakan daripada perasaan dan juga harapan. Tadi kan ada perasaan juga, baru ada harapan. Harapannya tentu perubahan. Perubahan dalam artian agar tidak seperti yang dikatakan tadi, tidak ada kejadian yang selanjutnya, tidak ada ayudhya selanjutnya lainnya nanti lagi gitu. Menanggapi informasi yang ada di sosial media, hari ini kami bersama Mas Wakil, Pak Ketua FKUB, Dinas Pendidikan, kami tabayun, kami kemudian klarifikasi ke SMP 2, dan kemudian kami ke rumah Ayudhya. Saya mencoba menjawab dengan sebaik-baiknya dengan kata-kata saya. Ya pokoknya meyakinkan ke Mem Ayudhya bahwasanya begini. Tapi ternyata sampai panjang lebar tetap pada akhirnya Mem Ayudhya kurang menerima penjelasan saya. Ya. Saya meminta maaf. Mungkin itu kekilafan saya atau ibaratnya saya baru kejeblong ini. Jadi saya sebenarnya tidak ada tendensi ke arah situ. Saya benar-benar minta maaf. Prinsip kami sudah meminta maaf atas kekurang nyamanan layanan kami khususnya kepada Bu Vita. Dan waktu itu di ruang buka dinas beliau sudah memaafkan. Gimana ceritanya Dik itu? Terus pengennya adik seperti apa? Mas Bupati pengen dengar. Ya, aku Bupati, ini Mas Wakil Bupati, ini Ketua FKUB beliau itu, ini Bukadis Pendidikan. Dari awal kelas 7 itu Pak Aji itu kebetulan wali kelasnya juga. Oh berarti deket berarti? Pak. Oh. Jadi itu memang benar-benar best couple murid dan guru kelas 7. Bahkan saya pun dekat sekali dengan Pak Aji. Jadi bilang bahwa ayo dia berangkat itu nanti akan dibully oleh teman-temannya kan gitu. Saya bilang, kakak jangankan cuma dibully, kepahitan apapun di luar sana lebih dari itu. Kalau sampai ada bullying di sekolah, WA nanti bisa langsung WA, langsung nanti ada respon cepat. Jadi mimpi kamu terlalu kecil kalau berhenti di sini terus kamu terpuruk. Eman-eman, kamu punya potensi yang jauh lebih besar dari ini. Kalau hanya berhenti di sini terus nggak selesai begitu. Karena di sisi lain kita ya realitasnya itu sudah terjadi, Bu. Bahwasanya nanti ibu mau berproses seperti apa dipersilahkan. Tapi harapan saya secara personal, Ayudhya harus sekolah. Karena dia sudah kelas 9, dia harus menyelesaikan sekolah untuk mengejar mimpi-mimpi yang jauh lebih besar daripada mohon maaf sekedar obade. Kalau saya berpikirnya seperti itu. Terlepas dari ini tadi Bu menganggap ini sebuah permasalahan, berproses monggo dipersilahkan. Tapi jangan sampai
dari permasalahan ini mengubur mimpi-mimpi Ayodhya ke depan. Apalagi tadi perjuangan Ibu luar biasa, kemudian Ayodhya ini adalah anak pertama, ambisinya luar biasa kuat, daya juangnya tinggi. Sayang kalau terhenti di sini begitu. Dan yang lihat juga ada cuplikan video ya yang menarik di sini, tentunya yang mengapresiasi sangat tinggi kepada pemerintah kabupaten yang ada di Klaten. Yang lihat sendiri bupati dan wakilnya sudah turun ke lapangan langsung menginvestigasi hal ini. Jadi beliau sudah menganggap ini hal yang memang serius dan juga sensitif yang harus diklarifikasi, diluruskan dan diatensi lebih lanjut. Tapi yang menariknya adalah yang disayangkan adalah kalimat jangan sampai gara-gara Aubade ini, nah ini yang artinya menyepelekan hal ini. Padahal choke point pentingnya, board lainnya ada di prosesnya ini, seleksinya ini, yang harusnya diinvestigasi, bukan mencari titik yang mana benar yang mana salah, tapi meluruskan agar ini tidak jadi kembali gitu. Entah dari poin seleksinya dan bahkan miskomunikasi mungkin yang tidak sampai gitu loh. Pernah dengar gini nggak? ABS, asal Bapak senang. Yang artinya ketika sudah muncul di media, asal sudah meredam, ya udah lepas tangan gitu. Kan takutnya seperti ini gitu. Alangkah baiknya kelembagaan terkait, pemerintah terkait, dinas terkait lebih serius kembali. Saya bilang nggak serius ya, tapi lebih serius. Mungkin beliau sudah serius untuk mengurusi hal ini, tapi lebih serius untuk mengawalnya, mengatensinya, dan memberikan hak ruang gerak yang sama terhadap Ayodhya. Mungkin tadi kita apresiasi, mungkin sudah ada diberikan penghargaan. Nah, mungkin dengarkan aspirasi seorang ibunya juga dan penuhi. Dalam artian, kalau minta maaf dan klarifikasi, yang lihat sudah juga ya. Kita apresiasi juga, mengakui sebuah kesalahan. Cuman mungkin dari pihak ibunya, beliau mungkin ada masih yang mengganjal. Nah, inilah tugas daripada kelembagaan terkait untuk duduk bersama dan juga mengkoordinir, karena kelembagaan sesama tiang sebagai Hindu pasti bilang kelembagaan Hindu kan, apalagi beliau Hindu juga, ya itu duduk bersama apa sih yang masih mengganjal agar dicarikan win-win solution yang lebih pasti, agar tidak hanya sekedar timbul di media. Kan takutnya gini nih, sering di mana-mana gitu. Era digital itu ya memang ketika sebuah informasi cepat kita dapat, ya kita belum tahu juga informasi ini akurat, akuntabel, dan memang terjadi di lapangan atau tidak. Itu loh. Nah, inilah kita saring agar tidak menimbulkan artinya data tanpa sumber, yang artinya pemberitaan tanpa sumber yang jelas dan sepihak gitu. Intinya pokoknya yang penting sudah viral dan sudah pelagat, casingnya aja gitu. Tapi kita belum tahu dalamnya seperti apa. Ini yang harus dipatenkan. Setelah dikunjungi, proses lanjutannya seperti apa? Ya, benar. Apakah diserahkan oleh tim yang menangani itu? Nah, ketika tim itu menangani itu, padahal keinginan anak ini atau keinginan keluarga ini kan bukan seperti yang diarahkan oleh pemerintah, bahwa anak ini akan dilindungi, anak ini akan diberikan ini, akan diberikan semacam perlindungan anak dan lain sebagainya. Tidak di situ. Karena anak ini dan atau pihak keluarga ini hanya menginginkan pengakuan dari lembaga pendidikan tersebut bahwa apa yang mereka lakukan itu memang menyentuh pada ranah diskriminasi terkait dengan agama. Karena benar-benar terbukti satu-satunya orang Hindu yang mengikuti Audabe itu kan hanya si anak tersebut. Cara mengapresiasi sekolah, ya harusnya, ini statement dari kami, ya harusnya memasukkan anak ini untuk supaya ada umat-umat Hindu itu yang mau sekolah ke situ. Kan seperti itu harusnya. Nah. Kebanyakan sekolah kan ingin menampung siswa sebanyak mungkin. Dan bahkan orang Hindu pun akan sekolah ke sekolahan itu kan banyak yang sekolah bangga. Nah, ini kenapa seperti itu kan gitu. Benar. Nah, ini yang mungkin belum puas dari pihak di keluarga, dan bahkan tadi menyinggung harus ada klarifikasi bersama. Harus ada statement bersama. Nah, saya dapat informasi juga bahwa sudah ada pihak sekolah yang hadir ke rumahnya. Ini informasi sore tadi,
tetapi malah bukan menyelesaikan masalah. Gitu. Nah, namun video tadi sudah kita singgung bahwa ada video klarifikasi dari pihak sekolah dan dari pihak orang tua. Nah, kita masuk kepada ranah mental. Ini 9 hari. 9 hari anaknya tidak berangkat. Kenapa tidak memikirkan ke arah sana? Bagaimana perasaan anak ini? Jadi masih bergulir bahwa itu hal sepele gitu. Monggo. Siap. Jadi sebelum ke ranah itu, dia baru tahu itu satu-satunya Hindu loh. Apalagi tergelitik sih. Sebagai orang Bali yang tinggal di yang mayoritas Hindu lah, mensupport apalagi SDM kita kan Tiang yakin sekali. Bahkan Tiang selalu bilang ke pemuda-pemuda ya yang ada di Hindu Bali, bahkan saudara-saudara, semangat kita tuh sebenarnya nggak seberapa dibandingkan saudara-saudara kita di luar gitu. Karena kita bangga, saya pun terutama bangga dengan saudara-saudara transmigrasi. Karena jangankan untuk melestarikan, jangankan untuk menjalankan apa yang sudah ada. Mereka-mereka di luar sana itu survive-nya beda gitu. Itulah menghasilkan kualitas dirinya mereka. Nah, kembali ke ranah tadi. Ada yang namanya hukum sebab dan akibat, kan gitu, Miko. Nah, ada yang namanya sebab dan akibat. Nah, akibatnya, ini kan baru akibatnya. Yang ditolerir oleh tadi pihak-pihak terkait sesuai dengan sumber yang kita dengarkan tadi ya. Dan apa yang sudah Miko jelaskan, itu kan baru mengidentifikasi dan menginvestigasi itu akibatnya. Akibatnya ya ini, ketika sudah terjadi, barulah ada kunjungan lah, dan ada yang memang mungkin ada besukan lah gitu. Nah, itu baru akibatnya, belum sebabnya. Inilah poin pentingnya sebabnya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Itu sebenarnya. Mungkin beliau ibu ini lebih ke rasa keibuannya adalah agar tidak ada anak-anak yang memang bukan hanya umat Hindu ya, tetapi minoritas lainnya yang memang terkendalanya seperti ini. Itu sebabnya yang harus dipatenkan. Tapi sebenarnya pada saat acara itu sudah ditawarkan untuk menjadi ofisial loh. Ya itu kan akibatnya. Ketika sudah ada akibatnya, barulah ada tawaran-tawaran seperti itu. Pada saat di acara, ya pada saat ada perdebatan itu ditawari ofisial. Bahkan ketika tidak karena anaknya ini kan lebih baik saya tidak masuk, mending saya balik ke sekolah, baik ke ruangan untuk saya belajar kan gitu. Apalagi nah ini gitu. Idealisnya sebenarnya bagus. Benar. Gitu, karena dia sudah tahu bahwa tidak sehat pola ini gitu. Nah, tetapi setelah proses seleksi itu selesai, ternyata anak ini juga ingin diberikan apresiasi. Setelah ini sudah viral, mungkin kemudian pada saat 17 Agustus itu ya ingin diberikan apresiasi sama seperti teman-teman lain. Ngapain kita mengalungkan mendapatkan yang bukan hak kita, yang bukan hak kita, cuman untuk penenang saja kan? Gitu. Benar. Nah ini hal-hal seperti ini. Itu sudah terlanjur masuk. Nah, Bli, tadi kita sempat diskusi, Bli. Bli, saya manis sekali ketika Bli menyampaikan bahwa tolong ini dipisahkan ranah keluarga dengan dampak ketika tugas pemerintah memberikan dukungan kepada umat Hindu di daerah tersebut. Nah, ini gimana pandangan Bli? Jadi, ya boleh masalah ini diselesaikan, tapi harus dibedakan, jangan dampaknya kepada umat Hindu, mungkin kegiatan upacara, pembangunan pura, pembangunan sekolah, seperti itu. Ini bagaimana? Ini terkait dengan Niki, ya harus dibedakan, Amiko. Jadi, kita kembali ke umumnya saja. Sebuah pemerintah daerah itu memiliki tugas pokok dan fungsi secara umumnya adalah melayani, kan gitu. Melayani masyarakat atau rakyat yang ada di, kalau di Bali namanya Wiwidangan. Wiwidangan itu sewilayahnya dia, Kabupaten A, Kota C, dan lain sebagainya. Tanpa memandang latar belakang siapa, di mana, bagaimana, dan apa dia gitu. Apalagi terkait dengan unsur sara ya. Yang saya bilang tadi, suku, agama, ras, dan antar golongan. Apalagi ini kan sesuatu yang harus dicari keadilannya, Miko. Kalau ini sampai dibawa secara latar belakang untuk mengurusi tetek bengek lain sebagainya, ya salah. Yang artinya ini cara lawar, jangan dicampur adukkan. Bedakan dia. Apalagi ini sebuah penuntutan, sebuah keadilan. Clearkan ini tanpa memandang ini. Ini beda juga tugas pokok dan fungsinya. Yang melayani rakyat.
entah itu apa agamanya, entah itu di mana tempat ibadahnya, tetap yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Tanpa Pangrua, gitu. Yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan dharma, gitu. Yang artinya ya harapan saya kepada pemerintah dimanapun berada dan apapun agamanya, bahkan di Provinsi Bali sendiri pun, ya tetap mengayomi seluruh rakyat dan masyarakatnya, gitu. Ya jangan sampai ada intervensi setelah ini ke lembaga-lembaga kita juga, gitu. Yang repot kan kita juga. Yang artinya ya harus diindahkan dan dipisahkan, gitu. Itu sih harapan saya sebagai generasi muda yang ada di Bali, sebagai mayoritasnya masyarakat Hindu Bali, gitu. Pemirsa Hindu Channel, ini kami sebenarnya memiliki banyak bukti atau data yang kami sudah dapat. Hanya saja kami ada sedikit ketakutan karena di situ ada penyebutan nama. Nah ini, tetapi pemirsa Hindu Channel yang perlu kita sama-sama pahami dan kita sadari, mari kita tidak melihat personal atau pribadi untuk menyalahkan seseorang. Tetapi mari kita lihat apa yang terjadi, hal ini bisa membesar, itu dampaknya adalah kepada anak tersebut. Anak tersebut memiliki masa depan, itu adalah generasi kita bersama, yang juga akan membantu kita kelak di masa depan, seperti itu. Dan tentu ini bisa disikapi secara bijak, dan bahkan tadi Bli menyampaikan lembaga Hindu sudah gerak cepat untuk berusaha menindaklanjuti ini, dan beberapa pekan akan juga dikunjungi seperti itu. Ya semoga Ayodhya bisa melanjutkan sekolah, kemudian jangan mendapatkan bully-bully yang tidak baik, hindari itu. Dan bahkan di media sosial dianggapnya bahwa pihak dari Ayodhya ini salah karena tidak lolos, kenapa kok menuntut begitu besar gitu. Padahal esensinya bukan itu, tetapi proses ini kenapa terjadi, kemudian sampai orang tuanya itu turun, karena ini ada ketidaksesuaian. Yang menarik tadi adalah jangan sampai seperti Ayodhya di kelak waktu. Ini juga menjadi cambuk untuk kita bersama. Apa yang kita lakukan sekarang itu berdampak pada generasi kita selanjutnya. Nah, mungkin ini diskusi kita, Bli. Apakah ada unek-unek lagi? Kan gitu. Apakah ada unek-unek lagi yang menarik bahwa banyak PR kita sebagai umat Hindu, terutama lembaga kita untuk menyelesaikan banyak hal. Itu apalagi di Klaten seperti ini kan. Ada lagi? Dia terkait dengan lembaga mungkin sudah tadi ya, sebagai hantaman dan PR bersama, bukan berarti kita sebagai generasi muda memberatkan dan membebankan hanya ke lembaga, bukan. Tetapi di satu sisi kita sebagai generasi muda, mumpung orang-orang tua kita yang di kelembagaan kan dipercayakan, jadi gunakan mandat sebaik-baiknya, dan gunakan pisau tajam itu untuk ya ini, mengiris hal-hal yang perlu diperjuangkan oleh umat Hindu kita, terutama di pelosok-pelosok lah. Kalau kita di mayoritas Bali kan sudah ya astungkara ya, mumpuni. Cuman kan saudara-saudara kita di luar mungkin masih perlu pengayoman, pembelaan, pembinaan dan lain sebagainya, gitu. Dan peningkatan yang sudah harus ditingkatkan kembali, gitu. Dan tergelitiknya saya juga yang Miko bilang adalah media juga. Jadi harapan besar saya sebagai generasi muda terhadap media-media ya, pertama kalau bisa ya saring dulu semua informan-informan yang jelas, agar tidak memberitakan sesuatu itu sepihak. Itu yang pertama. Yang kedua, berikan hak dan ruang gerak yang sama kepada generasi muda. Entah itu apapun latar belakangnya, entah dia punya privilege apa, entah dia mungkin dari nol kan. Jadi berikanlah sebagai, nantinya kan sebagai pemantik untuk generasi-generasi muda lainnya, agar tidak takut dalam bersuara dan berkomitmen gitu loh. Apalagi seperti contoh Ayodhya ini kan,
dari idealisnya saja udah kita bangga sebagai umat Hindu, kita punya SDM yang luar biasa di luar sana gitu. Dan sebagai contoh mungkin kita untuk di Bali gitu. Itu sih harapannya. Artinya Ayodhya ini menjadi contoh kita bersama, ya, role model bersuara bahwa apa yang terjadi di lingkungan kita itu perlu kita perjuangkan. Pas, benar. Bahkan jika tidak sesuai, perlu kita selesaikan secara bijak dan secara baik dan secara arif. Kalau tidak bisa diselesaikan secara arif, jadilah seperti ini. Kan gitu. Nah, menarik dari obrolan kita hari ini. Mohon maaf Ibu Ayodhya, kami tidak bisa mengupas lebih dalam terkait dengan apa yang Ibu sudah alami dan kami sudah mendapatkan data semuanya. Tapi ingat Bu, jika urusan ini tidak selesai, kami dari Hindu Channel akan lebih memunculkan pandangan-pandangan dari tokoh-tokoh Hindu kita yang akan kita munculkan. Dan artinya pesan ini juga kita sampaikan kepada pihak sekolah, pihak pemerintah, pihak lembaga, bahwa ini harus segera diselesaikan tanpa melukai pihak satu, pihak dua, dan pihak lainnya. Ini cambuk kita bersama, jangan disepelekan, ini bukan masalah kecil, karena ini berdampak pada mental anak tersebut. Dan menariknya lagi Pak Bupati, kami melihat media sosial Pak Bupati tadi kita bareng-bareng ya Bu ya. Bentar lagi ada kegiatan-kegiatan keagamaan Hindu, ada galungan, kuningan, bahkan nanti jabatannya masih biar lebih berwarna. Ada kegiatan nyepi. Nah, hadir kemudian dipublish di media sosial Pak Bupati supaya berwarna. Jadi tidak terkesan ke sebelah. Matur suksema, terima kasih kita bersama dengan narasumber hebat kita dari Bali yang juga merasakan mayoritas di Bali. Terima kasih, kita tutup dengan Paramasanti berkaitan dengan permasalahan yang ada di Klaten, Jawa Tengah. Paramasanti. Om Santi 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 Om. Suksema, beli. Siap. Sip. Berjuang bersama. Siap, berjuang bersama.